Di mana channel ini bakal upload terus setiap harinya. Jadi jangan lupa subscribe terus. Dan kali ini kita bakal lanjutin episode 8 tadi pagi. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung ke videonya. Setelah di episode 8 sebelumnya, kita melihat Takemichi yang bersiap untuk melawan Kiyomasa. Karena dirinya tidak ingin melarikan diri lagi untuk yang kedua kalinya. Takemichi mulai menantang Kiyomasa untuk menyelesaikan duelnya sebelumnya, karena sempat terhenti oleh kedatangan Draken dan Mike di episode 3 sebelumnya. Takemichi berkata bahwa dirinya belum kalah dan menyerah waktu itu dan ingin mengulanginya lagi. Draken yang melihat keberanian dari Takemichi lalu berkata bahwa dirinya akan bertaruh 100 juta untuk kemenangan Takemichi. Hina dan Emma pun berkata dia juga akan ikut bertaruh pada kemenangan Takemichi. Tentu saja ini merupakan pernyataan mereka yang sangat yakin Takemichi akan bisa menang melawan Kiyomasa kali ini. Anak buah dari Kiyomasa yang mendengar itu langsung menertawakannya, karena menurut mereka Takemichi tidak mungkin bisa menang. Namun Draken dan yang lain terlihat serius sambil berkata Takemichi pasti akan menang. Takemichi yang mendengar itu sangat berterima kasih kepada mereka karena telah mempercayainya. Dan Takemichi pun langsung maju untuk memukul Kiyomasa. Namun ternyata Kiyomasa mengeluarkan belatinya dan langsung menusuk tangan dari Takemichi. Dan Kiyomasa berkata bahwa dirinya tidak berniat untuk duel melawan Takemichi karena dia akan langsung mengeksekusi mereka. Anak buah Kiyomasa terlihat sangat menikmati pertunjukan dari Kiyomasa. Namun ternyata Takemichi mencabut belati di tangannya lalu membuangnya dan langsung mencoba memukul kembali Kiyomasa. Takemichi kemudian mengingat kilas balik dirinya yang mengatakan dia akan menjadi ketua preman di negeri ini dan memulainya dengan menantang kelas 3 yang lain. Namun ternyata mimpinya hancur dengan sangat cepat karena mereka dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa dan anak buahnya. Dan adegan kembali ke Takemichi yang berusaha menghajar Kiyomasa, namun Kiyomasa memukulnya dan Takemichi pun terjatuh. Takemichi yang sambil menyalahkan kekalahannya dulu kembali berusaha melawan Kiyomasa dan bertekad dia tidak akan menyerah hanya karena dirinya kalah satu kali. Takemichi mendorong Kiyomasa sambil terus memegangnya. Anak buah Kiyomasa yang melihat Takemichi hanya tertawa dan kembali meremehkan Takemichi. Namun ternyata Takemichi menggigit pinggang dari Kiyomasa. Dia tidak peduli meskipun itu memalukan. Tunggu. Menurut kalian yang lagi nonton, menggigit lawan itu merupakan pertarungan gak sih? Oke, lanjut. Kiyomasa yang terlihat kesakitan dengan gigitan Takemichi memintanya untuk melepaskan gigitannya. Lalu Takemichi naik ke belakang punggung Kiyomasa dan langsung mengunci lehernya. Oke, ini baru namanya pertarungan. Kiyomasa hanya bisa berteriak dan mencoba melepaskan kuncian dari Takemichi. Hina yang melihat perjuangan Takemichi hanya bisa menangis. Kiyomasa pun benar-benar dalam keadaan terpojok dan hanya bisa berteriak kesakitan dan meminta dirinya dilepaskan. Namun Draken berteriak untuk terus mengunci lehernya. Dan beberapa saat kemudian Kiyomasa tidak bisa lagi berteriak dan langsung terjatuh dan benar-benar tidak sadarkan diri.
Kiyomasa pun sudah benar-benar kalah dari Takemichi. Hina yang melihat Takemichi yang sudah menang langsung ingin menghampirinya. Namun Takemichi mengatakan untuk tetap berada di situ. Takemichi terlihat sangat senang dengan usahanya. Dan Takemichi mulai berbicara sendiri. Seandainya saja Naoto melihat dirinya mengalahkan Kiyomasa. Takemichi meminta maaf kepada Naoto karena misinya sudah gagal. Karena masih ada beberapa anak buah dari Kiyomasa yang sudah siap membunuhnya. Takemichi meminta Hina untuk membawa Emma dan Draken lari dari tempat itu selagi dirinya menjadi target dari anak buah Kiyomasa. Takemichi mulai bertanya kepada Draken, kira-kira surga itu seperti apa? Terlihat di sini Takemichi sudah siap jika dirinya harus mati. Namun Draken mencoba berdiri dan maju ke samping Takemichi, lalu tersenyum dan berkata, "Bodoh, kau itu akan masuk neraka." Takemichi pun ikut tersenyum dan tertawa dan mengatakan bagaimana dirinya bisa masuk neraka, sedangkan dirinya tidak pernah melakukan hal yang buruk. Dan sekarang terlihat bahwa Draken juga sudah siap melawan anak buah Kiyomasa bersama Takemichi dan sudah siap jika mereka akan mati di tempat itu. Takemichi dan Draken yang sudah bahkan tidak sanggup menggerakkan tubuh mereka mulai meledek satu sama lain. Dan semua anak buah dari Kiyomasa pun mulai maju. Draken dan Takemichi yang terlihat bersemangat pun berteriak dan tetap tidak mau menyerah. Dan ketika salah satu anak buah Kiyomasa sudah bersiap-siap menyerang mereka dengan belatinya, tiba-tiba Akun muncul dan menghajarnya. Takemichi yang melihat kedatangan Akun sangat terlihat kaget. Akun lalu tersenyum dan mengatakan, "Dasar pahlawan cengeng." Seketika terlihat kilas balik Akun di masa depan yang berkata sama kepada Takemichi waktu itu. Ternyata yang datang bukan hanya Akun, namun semua teman-teman Takemichi. Teman-teman Takemichi yang berusaha terlihat keren dan tidak takut mulai mengeluarkan jurus andalan mereka masing-masing. BTW cuman orang ini yang masih terlihat benar-benar keren dan gak ngeluarin jurus konyol seperti dua orang lainnya. Tetap cool ya bu. Namun ternyata mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Gak apa-apa, yang penting sudah niat dan berusaha. Lanjut. Takemichi yang melihat perjuangan teman-temannya mulai berbicara kepada Draken dan mengatakan bahwa dia minta maaf karena dirinya tidak bisa menyelamatkan siapapun dan melindunginya ketika pergi ke masa lalu. Namun dirinya tetap tidak akan menyerah. BTW ini suaranya Takemichi kecil ya, karena masih dalam keadaan lemas. Jadi Draken tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Takemichi. Dan di dalam pertarungan, Akan dan teman-temannya yang lain yang sudah babak belur masih tetap berdiri dan mencoba terus melawan. Bahkan mereka pun tidak ingin menyerah karena mereka mengingat tekad dari Takemichi yang sama sekali tidak mau menyerah meskipun dirinya melawan orang yang jauh lebih kuat darinya. Anak buah Kiyomasa yang terlihat sangat kebingungan dengan usaha mereka lalu terlihat panik karena polisi dan ambulan datang ke tempat itu. Mereka pun lari meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Kiyomasa yang masih pingsan. Singkat cerita, mereka pun menuju ke ambulan. Dan di sisi pertarungan yang lain, terlihat banyak anggota Toman dan Mobius yang sudah tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Dan hanya masih tersisa Mike dan Hanma, lalu kapten skuad dari Toman yang masih bisa untuk berdiri. Dan sekarang hanya tinggal pertarungan Mike melawan Hanma. Hanma yang sudah terlihat babak belur dan hampir kehabisan tenaganya hanya bisa tertawa melihat Mike yang bahkan sama sekali tidak terlihat kelelahan.
Namun, ternyata datang satu orang lagi dari Mobius dan meminta Hanma untuk segera mundur dan pergi. Hanma yang akan pergi lalu mengatakan kepada Mike bahwa mereka akan membentuk geng motor yang paling badas di seluruh kota Kanto yang bernama Valhalla, dan dia sendiri yang akan menjadi wakil ketua yang pertama. Lalu mengatakan bahwa sekarang Toman tidak akan merasakan kedamaiannya lagi. Lalu dirinya pun pergi. Dan di sisi lain, Takemichi dan Draken berada di dalam ambulan dan akan menuju rumah sakit. Takemichi yang menemani Draken yang tengah melakukan perawatan karena luka yang dialami Draken lumayan sangat parah. Lalu Takemichi yang tengah berdoa untuk keselamatan Draken, tiba-tiba Draken tersadar dan ingin menggenggam tangan Takemichi. Draken yang masih dalam keadaan kritis lalu berterima kasih kepada Takemichi dan mengatakan dirinya berhutang budi kepada Takemichi. Lalu meminta Takemichi untuk menjaga Mike. Takemichi yang berpikiran buruk karena melihat keadaan dari Draken, tiba-tiba dua orang dokter yang merawat Draken terlihat sangat panik. Draken sedang mengalami gagal jantung dan episode pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 9 kali ini. Untuk episode 10-nya bakal aku upload secepatnya. Jadi nantikan terus ya. Dah.